Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United kalah telak 0-3 menghadapi Bournemouth di sesuatu yang atau kejadian yang aneh tentu saja karena Manchester United sebelumnya bermain dengan gemilang, menang menghadapi Chelsea dan dianggap inilah momentum untuk mendekati papan atas, di mana sebelum kick off Manchester United hanya berjarak 3 poin dengan Manchester City di peringkat keempat, dan Manchester United tentu saja punya peluang yang besar untuk merapatkan lagi nih ya jaraknya, posisinya kalau seandainya menang menghadapi Bournemouth, tapi justru babak belur kalah 0-3. Bahkan stadion berangsur-angsur sepi ya. Banyak fans yang meninggalkan Old Trafford sebelum peluit akhir berbunyi. Manchester United dengan Erik ten Hag-nya kembali digoyang. Akankah ini menjadi awal dari akhir manajer yang baru didatangkan musim panas tahun lalu di Inggris, setelah Manchester United sebelumnya menghentikan seorang legenda, Ole Gunnar Solskjaer, dari kursi manajerial. Berbicara di Sky Sports, Erik ten Hag mengatakan kalau semua orang mengatakan kepada saya kalau Anda ini tidak bisa sukses di pekerjaan tersebut. Saya mengatakan mereka mengatakan ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Untuk saya menginginkan tantangan. Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi ini merupakan sebuah klub yang sangat besar dengan fanbase yang sangat besar. Orang-orang mencintai Manchester United, jadi orang-orang ini mencintai Manchester United atau mereka membenci Manchester United. Hanya ada dua ya. Ini seperti klub-klub lain, dan Ajax juga seperti ini. Ini yang dikatakan Erik ten Hag di fanzine United We Stand. Erik ten Hag sendiri sebelum pertandingan ini, sebelum menghadapi Bournemouth, baru saja memenangkan gelar pelatih terbaik bulan November. Artinya apa? Di bulan November, raihan Manchester United ini bagus, luar biasa. Sehingga Manchester United atau Erik ten Hag diberikan gelar pelatih terbaik. Di mana di awal-awal kompetisi ya, di sekitar bulan Agustus, September, Manchester United sangat kesulitan untuk meraih hasil positif. Tapi di bulan November, Manchester United berhasil menjadi yang menjadi yang paling bagus, yang paling baik dalam hal poin yang dikumpulkan, sehingga Erik ten Hag menjadi manajer terbaik bulan November. Dan ada wawancara juga yang menurut gua cukup menarik ya. Sebagai seorang coach, Anda mempertanyakan hal tersebut setelah apa yang terjadi. Kita bermain sangat buruk, lalu Anda mengikuti fakta, dan tentu saja saya pikir ada yang berbeda ketika dibandingkan ketika menghadapi Chelsea, di mana kita bermain dengan awal ya, kita memulai pertandingan dengan sangat bagus. Di pertandingan kita juga sangat agresif, sangat fokus. Hari ini kita tidak demikian. Kita ya hanya mendapatkan satu shot ya. Lalu setelahnya kita kebobolan gol. Itu seharusnya tidak terjadi. Nah, dari situ gue berusaha untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi, apa yang membedakan Manchester United ketika khususnya menghadapi Bournemouth. Gue tadi awali dulu bagaimana Erik ten Hag ini diisukan lagi ya kan, apakah dia akan aman atau tidak. Salah satu faktor terbesarnya menurut gue adalah inkonsistensi. Manchester United belum bisa bermain dengan konsisten. Chelsea bagus, Bournemouth tidak bagus, hasilnya pun juga mengikuti. Dan Erik ten Hag menganggap pekerjaan ini memang sulit, ini merupakan tantangan. Dia juga membandingkan bagaimana Manchester United ini bermain ketika menghadapi Chelsea, bermain dengan inisiatif, bermain agresivitasnya tinggi. Dan ini dengan fokus juga yang sangat penuh, dan ini tidak terjadi ketika menghadapi Bournemouth. Gua melihat ya, ketika menghadapi Bournemouth ada hal yang tidak
bekerja secara maksimal di pertandingan tersebut. Ini merupakan posisi rata-rata ketika Manchester United menghadapi Bournemouth ya, di mana gua membagi ada tiga kelompok. Kelompok pertama di sisi kanan ya, ada pairing antara Diogo Dalot dan juga Anthony. Bisa lihat di situ jaraknya menurut gua cukup bagus. Oke, by the way, Dalot ada juga dibahas ya kan, banyak di sosial media. Ada satu momentum di mana dia harusnya mengumpan kepada seorang Højlund, tapi dia justru shooting sendiri dan shootingnya juga melebar ya kan. Tapi di luar dari momentum itu, bagaimana pairing yang dibangun dengan Anthony menurut gua solid di sebelah kanan. Lalu di tengah bisa dilihat bagaimana Scott McTominay lagi-lagi naik ke depan ya, sejajar dengan seorang Bruno Fernandes, dan di belakangnya ada Sofyan Amrabat. Ini kurang lebih ingin mereplika situasi ketika Manchester United menghadapi Chelsea ya kan, dimana Sofyan Amrabat bekerja sendiri di daerah defensive midfielder, gelandang bertahan, dan Scott McTominay didorong lebih ke depan. Tujuannya apa? Tentu saja ingin menciptakan gol ya kan dari seorang Scott McTominay yang memang menjadi top scorer. Dan ini akan gue bahas lebih lanjut nanti di video ini. Dan di sebelah kiri, nah ini dia menurut gue permasalahannya ada di sini. Bagaimana Luke Shaw, Sergio Reguilon, dan juga Garnacho. Bisa dilihat ya, posisi dari Luke Shaw lebih ke sebelah kiri, padahal posisi dia adalah sebagai center back. Reguilon sendiri ya secara rata-rata dia ada di tengah, artinya dia naik dan juga turun. Sementara Garnacho ada di depannya. Kalau dilihat dari sisi kanan, itu kalau seandainya mau diteruskan ada seorang Harry Maguire juga karena yang posisinya rapat itu, dekat-dekat antara Harry Maguire, Diogo Dalot, dan juga Anthony. Dan coba dibandingkan di sebelah kiri, Luke Shaw, Reguilon, dan juga Garnacho. Jaraknya lebih renggang menurut gue dibandingkan dengan sisi kanan Manchester United. Dan ini yang mengakibatkan mungkin salah satunya ya kenapa sisi kiri ini tidak bisa maksimal kerjanya. Di samping itu, bagaimana daya dobrak Manchester United, ketajaman di lini depan, ini juga memegang kunci di pertandingan menghadapi Bournemouth. Kemarin akhirnya Manchester United kalah 0-3. Di situasi Manchester United membuat kesalahan dan kebobolan duluan, 0-1. Apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah tertinggal 0-1? Jelas harus menyamakan kedudukan. Dengan cara apa? Mencetak gol. Di mencetak gol inilah menurut gua permasalahan bagi Manchester United itu. Bagaimana kalau gua lihat ya, penyerang-penyerang Manchester United ternyata sampai dengan pertandingan menghadapi Bournemouth masih belum bisa menjadi solusi. Ini ada statistik mengenai shots Manchester United didominasi oleh seorang Scott McTominay yang aslinya, dia memang bisa bermain sebagai penyerang, tapi di skenario menghadapi Bournemouth dia kan tidak bermain sebagai striker. Dia bermain sebagai gelandang, bermain bersama dengan Bruno Fernandes di posisi double 8 ya kan, di double posisi nomor 8. Lalu setelahnya ada Alejandro Garnacho, dan dilihat kombinasi antara keduanya. 7 shot, 1 yang on target. Alejandro Garnacho 4 tidak ada yang on target. Jadi menurut gua ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan di mana posisi penyerang murni Manchester United? Lihat di posisi nomor 8 dan juga nomor 9, Anthony Martial dan juga Rasmus Højlund. Hanya 1 masing-masing. Dan menurut gue ini sangat-sangat minim, menunjukkan lini depan Manchester United masih belum bisa bekerja secara baik. Ini gue ambil dari Sky bagaimana momentum chart ya dari pertandingan tersebut. Manchester United yang berwarna biru, sementara Bournemouth yang berwarna merah. Manchester United sangat mendominasi momentumnya di pertandingan tersebut ya. Di mana banyak sekali, lebih banyak paling tidak ya, umpan di sepertiga akhir dibandingkan dengan Bournemouth. Tapi justru Bournemouth ini bisa tampil lebih efektif, lebih tajam.
XG timeline juga demikian menurut gua. Manchester United terutama di antara menit ke-15 sampai dengan menit ke-30, lalu di babak kedua sampai dengan gol kedua dari Bournemouth, mereka memiliki peluang untuk bisa mencetak gol menurut gua, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Dan menurut gua ini merupakan kunci besar hasil pertandingan akhirnya berantakan. Karena ada frustrasi tentu saja. Ada penurunan situasi fisik. Dan menurut gua kombinasi itulah yang akhirnya mengakibatkan fokus tidak terjadi. Bagaimana gol kedua dan juga gol ketiga dari Bournemouth menurut gua sangat-sangat soft, sangat-sangat terlalu mudah terjadi. Di sini juga gua ingin menunjukkan bagaimana pemain yang sampai dengan saat ini diandalkan oleh Erik ten Hag dengan menit bermain yang tinggi, tidak semuanya bisa berperforma dengan bagus. Ada Andre Onana dan juga Bruno Fernandes, dua pemain dengan menit bermain paling tinggi. Lalu ada Diogo Dalot, lalu setelahnya ada Marcus Rashford dan juga Victor Lindelof. Dua pemain yang gue berikan tanda tanya karena menurut gue performanya masih belum maksimal, tapi menit bermainnya diberikan sampai dengan sejauh ini di musim ini sangat tinggi sekali. Lalu ada Scott McTominay dan juga Harry Maguire berserta dengan Bruno Fernandes, itu gue lingkarin karena gue anggap secara rata-rata penampilannya oke. Lalu di bawahnya ada seorang Rasmus Højlund yang menit bermainnya juga termasuk di antara yang banyak, tapi belum berperforma dengan bagus. By the way, ini adalah menit bermain di Premier League. Lalu ada Alejandro Garnacho di bawahnya. Yes or no tentang Garnacho. Dan ada Anthony, Casemiro, Christian Eriksen dan juga Aaron Wan-Bissaka. Di sini gue ingin menunjukkan kalau untuk Liga Inggris banyak sekali pemain yang sudah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag, tapi mereka masih belum bisa menunjukkan performa yang baik. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok mereka masih terus diberikan kesempatan? Jawabannya menurut gue adalah kedalaman skuad. Karena pilihan selanjutnya adalah memberikan tempat tersebut kepada pemain muda yang resikonya pun juga besar. Sekarang keadaan di Manchester United ini sedang tidak positif. Tekanan sangat besar. Memberikan tekanan-tekanan sebesar ini kepada para pemain muda di mana fokusnya harusnya mereka ini berkembang, bisa di sisi lain bagus, tapi ketika itu yang tidak terjadi maka blunder besar. Mereka akan terancam menurut gua bukan cuman performa musim ini tapi juga masa depannya. Dan ini menurut gua harus diperhitungkan dengan matang sekali, harus dilindungi di sana. Dan berbicara mengenai melindungi pemain muda, ada satu pemain yang menurut gua terkait dengan situasi mencetak gol solusi dari lini kiri, di mana lini kiri ini merupakan lini andalan dari Manchester United terlihat dari musim lalu Tapi musim ini Marcus Rashford yang menurut gua sampai dengan sejauh ini penampilannya masih buruk. Alejandro Garnacho, pemain muda ini di beberapa kesempatan bisa menjadi solusi. Tapi yang membuat gua khawatir adalah bagaimana menit bermain dari pemain yang masih berusia 19 tahun ini, gua rasa terlalu tinggi. Ini adalah game-game yang dimana Alejandro Garnacho bermain Lihat jadwal setiap 3-4 hari sekali dia tetap dimainkan dengan menit bermain yang tinggi. Dan ini mengkhawatirkan menurut gua. Mengandalkan seorang Alejandro Garnacho yang masih berusia 19 tahun di jadwal yang ketat dengan menit bermain yang tinggi, dengan mengharapkan dia bisa selalu menjadi solusi di lini kiri, menurut gua ini merupakan keputusan yang mungkin naif karena seperti mengabaikan resiko-resiko yang akan bisa membahayakan sebenarnya karir sepak bola pemain muda. Banyak contoh pemain ketika masih muda digeber, akibatnya 2-3 tahun kemudian situasi fisiknya ngedrop, sering cedera, sering absen. Michael Owen, bahkan Anthony Martial pun juga demikian, salah satu contohnya. Dan menurut gue dengan gaya permainan Garnacho terutama yang mengandalkan speed, mengandalkan eksplosivitas yang tinggi,
agresivitas juga yang tinggi. Ini kan sangat rentan menurut gue. Tapi gue juga pahami Erik ten Hag terus harus memainkan siapa lagi, pemain yang diplot sebagai sebagai tumpuan di sektor kiri. Marcus Rashford yang musim lalu tampil gemilang, bahkan diberikan perpanjangan kontrak baru, ternyata musim ini jeblok. Sulit menurut gue. Belum lagi pemain yang diharapkan juga, pemain senior yang bisa menjadi pelapis dari Marcus Rashford musim ini ada masalah. Dan ini sering sekali tidak disebutkan. Siapa? Jadon Sancho menurut gue. Sehingga bayangkan ya, Rashford jeblok, Jadon Sancho bermasalah. Satu-satunya harapan hanya ke seorang Alejandro Garnacho, pemain yang masih berusia 19 tahun. Dan menurut gue situasi seperti itu ya, untuk lini yang menjadi tumpuan musim lalu ini sangat jauh dari ideal. Marcus Rashford sendiri ini dia ya, gue juga heran betul bisa sangat jeblok sekali. Musim lalu di Liga Inggris selesai dengan 17 gol dari 35 pertandingan. Musim ini di jumlah pertandingan yang hampir setengahnya dari musim lalu, artinya 35 ya, dia sekarang 15, baru mencetak 2 gol. Jadi perbandingannya sangat-sangat jauh sekali. Dan kalau kita lihat ya, gue lihat juga Manchester United sampai dengan sejauh ini bisa dilihat di klasemen, angka mencetak golnya salah satu yang paling sedikit, paling tipis, paling jelek di papan atas. Dan lihat, ini adalah pemain yang mencetak gol terbanyak bagi Manchester United. Ada Scott McTominay yang aslinya bukan seorang striker. Lalu ada Bruno Fernandes, baru Marcus Rashford yang mencetak 2 gol dan 1 gol itu dari titik penalti. Selebihnya, lihat, Manchester United butuh solusi di lini depan menurut gue. Dan inilah salah satu problem besar ya, artinya daya gedor, daya penyerangan dari Manchester United. Yes, Manchester United bisa mencetak gol banyak ketika menghadapi Everton contohnya, atau ketika menghadapi tim lainnya ya, di mana Manchester United menghadapi Chelsea, salah satu contoh. Banyak sekali peluang yang terjadi, tapi hanya 2 gol. Dan ketika menghadapi Bournemouth, di mana situasinya Manchester United harus mencetak gol karena sudah tertinggal dulu, mereka tidak bisa mendapatkannya. Dan untuk bisa Manchester United meraih poin maksimal di setiap pertandingan, tentu saja harus meraih kemenangan. Dan kemenangan itu diraih dengan menciptakan gol. Sehingga menurut gua, salah satu cara untuk menyelamatkan Manchester United musim ini adalah dengan memperbaiki lini depannya. Dan solusi itu bisa datang salah satunya ya dengan mendatangkan kualitas baru untuk penyerang di musim dingin nanti, bursa bulan Januari. Kurang lebih demikian analisa ringan amatiran mengenai apa yang terjadi di Manchester United melihat dari partai menghadapi Bournemouth, hubungannya dengan satu posisi menurut gue yang harus diperbaiki. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.